Baiklah, kita akan berbicara kembali soal makan dan minum, saudara ya. Makan dan minum secara rohani. Tetapi saudara, kita belajar dulu tentang makan minum dari sudut pandang jasmani, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sering mengikuti acara tahun baru di jemaat kita di Bandar Jaya dan Seputi Mataram. Ya saudara, pada waktu itu saya sebagai gembala ya seperti wajib ya makan di setiap rumah daripada jemaat itu. Ya, rumah yang pertama sudah disiapkan saudara ya, makanan yang enak saudara ya, ada sate begitu saudara ya, ada lemang begitu saudara. Lalu saudara, saya makan di situ di rumah jemaat yang pertama. Lalu saudara, saya masuk lagi ke rumah yang kedua saudara. Di situ sudah disediakan juga saudara ya, ayam gulai, ayam goreng, segala macam saudara. Dan saya juga diwajibkan makan di sana saudara. Begitu juga saudara, di rumah yang ketiga sudah banyak yang tersedia tape, tersedia lagi saudara makanan-makanan yang khusus ya, masakan ala Jawa saudara. Lalu saya sangat kenyang. Pada rumah berikutnya makanannya sangat enak, sangat menarik sebetulnya. Tetapi karena saya sudah begitu kenyang, maka saya minta maaf kepada tuan rumah. Saya katakan maaf sekali karena saya tidak bisa lagi makan karena kenyang. Saudara, itulah saudara yang saya alami sewaktu saya melakukan pesta tahun baru di tengah-tengah jemaat. Begitulah dia juga saudara ya, tentang perkara-perkara rohani. Ketika kita makan roti hidup dan minum air hidup itu terus menerus, apalagi porsinya agak banyak saudara, maka kenyanglah kita saudara. Itu artinya kenyang secara rohani, itu artinya kita puas saudara ya. Kita sangat puas dengan keberadaan kita. Puas secara rohani, puas secara jiwa, dan puas secara tubuh. Saudara, itulah yang ditawarkan Yesus kepada kita saudara. Sehingga waktu kita puas saudara ya, secara rohani dan jiwa dan tubuh saudara, sehingga itu yang membuat kehidupan kita sehari-hari itu menjadi sederhana saudara ya. Sama seperti kehidupan Daniel, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ada makanan dan pakaian cukuplah karena kita sudah kenyang. Dengan kondisi kenyang itulah saudara, kita katakan bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Dari posisi kenyang itulah kita bisa memberi dari diri kita. Ketika ada berkat, ketika ada sesuatu, maka kita akan mudah memberi karena kita sudah kenyang saudara. Kalaupun disuguhin lagi makanan yang lebih enak, kita akan berkata, berikan saja kepada orang lain. Saudara, itulah sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa saudara. Sehingga apapun keberadaan di dalam rumah kita atau di tengah-tengah gereja kita saudara, kita itu merasa cukup, kenyang saudara. Dan kenyangnya itu dikatakan firman Tuhan, itu sampai selama-lamanya saudara ya.
Kalau kita makan dari dunia ini, saudara ya, kalau kita terus makan dari harta dunia ini, saudara, kan nggak kenyang-kenyang. Dapat harta A, ingin dapat harta B. Setelah dapat AB, ingin lagi yang C, nggak pernah kenyang. Tapi dengan kita makan roti hidup, maka kita akan kenyang. Saudara, ini yang dialami oleh Daniel. Mari kita lihat, saudara ya, apa yang dikatakan Daniel tentang kekenyangan itu, saudara, dari Daniel 5 ayatnya yang ke 16, saudara ya, 17. Tapi saya bacakan, saudara ya, seperti ini. Dari 16b. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab, Raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Luar biasa sekali, saudara ya. Dia tolak, saudara ya, pembelian raja itu, saudara. Dia tolak. Kenapa, saudara ya? Karena Daniel ini, saudara, adalah orang-orang yang sangat kenyang dengan perkara-perkara rohani, saudara. Hidup kita sudah mulai dapat fokus terus untuk Tuhan. Bagaimana Daniel kok bisa kenyang, saudara? Saya katakan, saudara, Daniel ini adalah orang-orang yang rajin makan, saudara ya, rajin makan roti hidup dan air hidup. Saya bacakan kepada kita, saudara, yaitu Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, itulah cara makan Daniel, saudara. Cara makan roti hidup dan air hidup, saudara. Dia berlutut, dia menyembah, dia berdoa, dan dia juga memuji Allah 3 kali sehari. Saudara, itu yang membuat kita kenyang. Saudara, tapi kadang kita, saudara ya, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Kadang-kadang, saudara, kita hanya melakukannya 4 kali seminggu, saudara. Kita pikir, saudara, kita sudah kenyang. Sebetulnya itu, saudara, bayangkan kalau kita hanya makan 4 kali seminggu, maka pasti kita ini lemah, saudara. Oleh karena itu, saudara, saya percaya ketika orang-orang masih khawatir, ketika orang-orang masih merasa kurang, itu bukan soal kurang atau lebih sebetulnya, tapi itu berkaitan dengan masalah kerohanian, saudara. Karena ketika roh kita itu mengatakan cukup, maka sebetulnya seberapapun yang kita miliki akan cukup, saudara. Oleh karena itu, hal yang paling penting, saudara ya, yang kita lakukan ketika kita merasa dalam kekurangan adalah, saudara, kita harus banyak makan roti hidup dan minum air hidup. Kita lihat, saudara, bagaimana Daniel, bagaimana juga Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, di mana mereka mau dilemparkan ke perapian yang panas. Mereka tidak takut, saudara. Mereka tenang saja. Mereka berkata, kami tahu bahwa Allah kami itu kalau dia mau menolong, dia akan bisa menolong kami. Tapi kalau tak ditolong pun gak apa-apa. Ini, saudara, ini sebuah perkataan yang luar biasa. Pasti kata-kata orang yang penuh roh, saudara. Lalu, saudara, waktu kita lihat juga Daniel, saudara,
waktu dia dilemparkan ke lubang singa, saudara. Saya percaya, saudara, dia terus makan roti hidup di sana. Dia akan banyak memuji, menyembah, berdoa di gua singa itu, saudara, sehingga singa itu pun tak bisa menggigit dia. Perapian yang panas itu pun tak mampu, saudara ya, membakar sehelai rambut daripada mereka. Saudara, begitulah saudara. Kalau kita kenyang secara rohani, maka sedikit pun tak akan berkurang sukacita kita. Sedikit pun tak ada rasa takut itu. Itulah yang membuat kita terus dapat fokus untuk mengarahkan pikiran, hati, perasaan kita lebih utuh lagi kepada Tuhan. Saudara, marilah terus kita makan sebanyak-banyaknya supaya saudara kita menjadi kenyang seperti Daniel, supaya sewaktu kita ada di dunia ini, saudara, kita terus merasa kenyang, bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.